Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat penghobi tanaman seluruh Indonesia? Saya harapkan kabar sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang baru menemukan atau bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Salam kenal dari channel Ahmad Jun. Jadi hari ini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara memotong hasil cangkokan serta bagaimana cara menanam hasil cangkokan agar tidak mengalami stres sehingga nantinya menghambat pertumbuhan bibit tanaman. Terus saksikan video ini, jangan skip atau jangan dilewatkan bagaimana tutorial atau cara menanam cangkokan yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Jadi ini adalah penampakan dari hasil cangkokan atau cangkokan saya yang sudah siap untuk kita potong. Dimana kalau teman-teman lihat ini penampakan akar sudah coklat. Ini tandanya cangkokan kita siap untuk dipotong. Jadi nantinya kalau akar cangkokan ini masih putih atau kuning, belum coklat, sebaiknya teman-teman jangan memotong terlebih dahulu karena akar masih muda dan itu nantinya akan menghambat perkembangan dari bibit cangkokan yang kita punya. Namun ketika akar sudah coklat seperti ini atau menunjukkan tanda bahwa akar itu tua, itu teman-teman bisa melakukan pemotongan dari cangkokan tersebut karena dapat dipastikan nantinya cangkokan ini siap kita tanam dengan cara apapun. Kalau akar sudah tua, dengan media apapun, kalau akar sudah tua nantinya cangkokan ini akan mudah berkembang. Beda halnya nanti kalau akar masih kuning atau masih muda, itu rawan dengan busuk akar. Nah, bagaimana cara saya untuk memperlakukan cangkokan ketika saya turun cangkok? Terus saksikan video ini. Nah, pertama-tama tentu kita harus menggunakan gergaji dan pastikan kita memotong untuk cangkokan ini dengan baik. Nah, ini hasil cangkokan kita. Nanti akan kita lakukan perendaman terlebih dahulu dengan menggunakan rendaman air bawang merah, atau teman-teman juga bisa gunakan vitamin B1. Tujuannya agar bibit ini nantinya tidak mengalami stres. Nah, ini adalah penampakan hasil cangkokan kita. Pertama-tama kita buka untuk plastik cangkoknya. Kita lihat terlebih dahulu penampakan akarnya. Ini bisa teman-teman lihat untuk akarnya sudah coklat, menandakan bahwa bibit ini sudah siap untuk kita tanam. Nah, ini sudah coklat, akarnya sudah coklat. Nah, dan setelah ini nanti kita rendam dengan menggunakan campuran air dengan rendaman air bawang merah.
Nah, ini sudah saya siapkan untuk air, dan ini adalah formula kita, rendaman bawang merah. Kita gunakan 5 tutup dari wadah ini. 1 2 3 4 5. Iya, kita digunakan 5, yang nantinya air ini selain kita rendam juga nantinya untuk kita siramkan ke media tanam cangkokan kita. Dan kali ini yang saya lakukan tidak akan mengurangi daun-daun yang ada ini, tidak akan saya kurangi, saya biarkan saja karena akar sudah tua dan kita rendam atau kita sudah rendam dengan rendaman air bawang merah tadi. Dan untuk selanjutnya kita siapkan media tanam. Untuk media tanam yang saya gunakan yaitu tanah berpasir. Ini kita masukkan ke polybag kecil. Ini sudah saya siapkan, tinggal kita masukkan. Dan pastikan untuk pertama menanam ini kita tidak memerlukan campuran kohe atau kotoran hewan atau pupuk apapun ketika kita menanam hasil cangkokan, karena sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan, ketika kita mencampur dengan kotoran hewan atau pupuk, itu nantinya membuat akar menjadi panas dan bisa menyebabkan daun kuning menguning. Nah, ini tadi sudah kita rendam selama 1 jam dan siap kita masukkan ke media tanam. Kita masukkan ke media tanam seperti ini. Ini nanti kita tunggu selama 1 bulan. Ketika bibit sudah beradaptasi dan akarnya mulai keluar dari pori-pori atau lubang dari polybag ini, bisa kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar. Bisa itu langsung ke pot ataupun polybag yang lebih besar. Kalau kita ingin menjual, menjadikan bibit yang kita komersilkan, biasanya nanti media tanam yang di polybag besar itu saya beri campuran antara tanah dengan sekam bakar dan sekam lapuk. Jadi itu media yang saya gunakan, sekam bakar dan sekam lapuk dicampur dengan tanah biasa. Jadi masih tidak menggunakan kotoran hewan atau kohe. Nah, seperti ini penampakannya, teman-teman. Ini penampakan bibit yang sudah kita masukkan ke media tanam, dan nantinya tinggal kita siram, kemudian kita tempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi dari air rendaman tadi kita gunakan untuk menyiram tanaman kita. Tanam dengan jenuh, pastikan sampai ke bawah untuk airnya. Kemudian tinggal kita tempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Bisa juga di bawah pohon atau tempat yang kira-kira tanaman ini nantinya terhindar dari sinar matahari langsung. Kita tempatkan di sini seperti ini. Nah, ini ada beberapa hasil cangkokan yang sudah saya tanam juga. Ini kemarin membawa calon buah atau bunga. Ini ada beberapa bibit
yang sudah saya tanam. Nah, tinggal kita siram. Ini nantinya akan berkembang dengan baik kalau kita melakukan treatment atau langkah-langkah seperti tadi. Nah, mungkin itu cara yang saya lakukan ketika turun cangkok, menjaga agar bibit cangkokan tidak stres. Semoga video ini bermanfaat. Yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.